Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian penilaian akhir tahun kelas 11. Nah, sebelumnya saya tuh sudah bahas dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Untuk linknya adik-adik silakan lihat aja di kolom deskripsi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dari soal nomor 8. Oke, langsung aja kita bahas. Styrofoam P terapung di puncak permukaan air, sedangkan styrofoam Q terapung di lembah permukaan air. Jarak styrofoam P dan Q sejauh 4 meter. Di antara kedua styrofoam terbentuk dua puncak dan dua lembah. Jika cepat rambat gelombang 8 meter per sekon, periode gelombang air laut adalah. Nah, jadi untuk tipe soal seperti ini, adik-adik wajib mengubah teksnya menjadi gambar. Nah, kalau digambarkan dia itu bentuknya seperti ini. Nah, kenapa bisa terbentuk seperti ini? Ya, langkah pertama, adik-adik silahkan lihat ya atau pahami soalnya dulu, kemudian lihat posisi styrofoamnya itu di mana. Nah, kalau kita lihat yang pertama, yang satunya yang P ini terdapat di puncak gelombang. Kemudian yang Q itu dia terdapat di lembah gelombang. Nah, berarti puncak itu yang ini, lembah yang ini. Makanya P-nya di atas, sementara untuk styrofoam Q itu dia posisinya di bawah. Kemudian adik-adik juga lihat berapa jarak lembah dan bukit ya di antara kedua styrofoam tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini dia terdapat dua puncak dan dua lembah atau dua bukit dan dua lembah. Nah, sehingga tinggal kita tambahin aja dua puncak dan dua lembah sehingga terbentuklah gambar seperti ini. Kemudian di soal disebutin kalau jaraknya adalah 4 meter. Nah, sehingga XPQ-nya itu adalah 4 meter. Kemudian di sini ada cepat rambat gelombang atau V. Yang ditanyakan adalah berapa periode gelombang atau berapa nilai dari T-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai T, di sini kita akan menggunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi T, di mana lambda itu persamaannya adalah X per N, sehingga tinggal kita substitusi aja lambdanya dengan XPQ dibagi dengan N, kemudian dikalikan dengan T. Selanjutnya kamu tinggal ubah aja posisinya. Yang T ini pindahin ke atas, yang V pindahin ke bawah, sehingga terbentuk persamaan seperti ini. Selanjutnya tinggal masukin aja XPQ-nya 4, V-nya 8, dan N-nya 2,5. Nah, untuk mengetahui N-nya ini berapa, adik-adik bisa lihat dari gambar. Nah, cara menentukannya seperti ini ya. Saya hapus dulu. Untuk satu gelombang, dia itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Artinya, yang ini terdiri dari satu gelombang, kemudian yang ini dua gelombang, yang ini ada 1/4, yang ini 1/4. Berarti ada 2,5 gelombang. Nah, datangnya dari sana ya. Kemudian adik-adik tinggal kaliin aja 4 dengan 8, disederhanain. Caranya adalah dengan dibagi 4, berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 1/2,5 atau 1/5. 1/5 ini sama dengan 0,2, sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Gelombang tali merambat di sumbu X positif dan titik asal getaran. Frekuensi anguler dan kecepatan maksimum gelombang berturut-turut 2 radian per sekon dan 0,1 meter per sekon. Berarti ini omega, ini adalah V maksimum atau boleh kita tuliskan sebagai Vm. Kemudian cepat rambat gelombangnya adalah 0,25, berarti ini V. Simpangan gelombang tali tersebut dapat dituliskan dalam persamaan
Nah, untuk menghitung atau mengetahui persamaan dari suatu gelombang, adik-adik harus tahu dulu bagaimana persamaan umum dari simpangan gelombang. Nah, persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Oh, ini nggak muat deh kayaknya, kita agak geser kali ya. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Artinya di sini kita harus hitung dulu ya nanti berapa amplitudonya, karena nggak tahu kan. Omeganya sudah ada ya, omeganya sudah ada yaitu 2. Kemudian kita nggak tahu berapa K-nya, berarti harus hitung K dulu. Kemudian harus kita tentuin arahnya, apakah dia positif atau negatif ya, tandanya. Cara menentukannya, adik-adik lihat soalnya aja. Di sini kan disebutin dia ke arah sumbu X positif, artinya dia ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kanan berarti tandanya itu negatif, sehingga nanti persamaannya itu yang negatif. Artinya yang C dan D ini salah. Oke, kita tinggal hitung aja ya, berapa nilai dari A dan nilai K-nya. Oke, kita hitung A-nya menggunakan persamaan Vm sama dengan omega dikali A, atau A sama dengan Vm dibagi omega. Masukin aja, Vm-nya 0,1, omega-nya 2, tinggal dibagi, dapatnya adalah 0,05 meter. Nah, karena di sini satuannya dalam cm, berarti harus diubah menjadi cm, yaitu dengan dikali 100, sehingga diperoleh 5 cm. Kemudian tinggal hitung aja K-nya menggunakan persamaan V sama dengan omega dibagi K, atau K sama dengan omega dibagi V. Kemudian masukin aja omeganya 2, V-nya 0,25, sehingga diperoleh nilainya adalah 8. Tinggal dilihat aja ya persamaannya. Di sini kita masukin dulu A-nya 5 ke sini, kemudian omeganya 2 dari yang ini ke sini, kemudian K-nya 8. Nah, berarti persamaannya yang ini 5 sin 2T kurang 8. Berarti yang mana nih? 5 sin 2T kurang 8X, berarti yang B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Suatu kapal meledak di perairan laut, akibatnya terjadi perambatan gelombang air laut di sekeliling kapal yang sesuai dengan persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 0,2 sin 4pi 20T ditambah X. Jika X dalam meter dan T dalam sekon, pernyataan yang sesuai dengan panjang gelombang akibat ledakan kapal tersebut adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan amplitudo, periode, dan panjang gelombang serta cepat rambat dan kecepatannya dari persamaan ini. Nah, nanti kita lihat di antara yang A sampai E ini mana yang paling benar. Sorry ya adik-adik, ngomongnya tuh agak belepetan karena saya lumayan ngantuk, jadi ya harap maklum ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, di sini yang pertama kita harus menghitung berapa amplitudonya. Nah, untuk menghitung berapa amplitudonya, kita kembali ke persamaan simpangan umum untuk gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx. Plus minus Kx ya. Karena di sini tandanya positif, langsung aja tambah Kx. Nah, artinya amplitudo itu posisinya adalah di sebelah kiri sin. Nah, kamu lihat aja. Berarti nilainya adalah 0,2. Karena X-nya adalah meter, berarti amplitudonya adalah 0,2 dikali 100. Nah, kenapa dikali 100? Karena di optionnya itu dia dalam satuan cm. 0,2 kali 100 berarti 20 cm. Berarti jawabannya yang A ini salah ya. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke yang B, yaitu periode gelombang. Nah, untuk menghitung periode gelombang, kita harus mengubah terlebih dahulu persamaan ini ya menjadi persamaannya seperti tadi. Caranya adalah adik-adik tinggal kaliin aja 4pi-nya ini ke dalam kurung, sehingga menjadi 0,2
sin 4pi kali 20T berarti 80 pt. Oke, ditambah 4px ya. Oke muat. Nah di sini berarti ini nilai A, ini nilai omega tanpa T ya, hanya 8pi aja. Ini berarti nilai K, karena kan tadi persamaannya A sin ya, A sin omega T plus K X gitu. Oke, kita lanjut. Kita akan menghitung berapa besar periodenya. Di sini kita menggunakan persamaan omega sama dengan 2pi dibagi dengan T, atau T sama dengan 2pi dibagi omega. Nah, 2pi nya kamu tulis saja langsung, omeganya tulis 80pi yang udah saya jelasin tadi ya caranya. Kemudian tinggal dibagi aja, pi dengan pi nya dicoret. Kemudian bagi aja 2 dengan 80, dapatnya adalah 0,025 sekon. Nah, karena di sini satuannya milisekon, berarti langsung aja diubah ke milisekon. Caranya adalah dengan dikali 1000 sehingga diperoleh 25 milisekon. Sementara kan di sini 20 ya, berarti B bukan jawaban yang tepat. Kita lanjut ke bagian yang C, yaitu panjang gelombang. Nah, untuk menghitung panjang gelombang, kita akan menggunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda, atau lambda sama dengan 2pi dibagi K. Tinggal masukin nilai K nya 4pi, kemudian bagi aja pi dengan pi. Kemudian 2 dibagi dengan 4 adalah setengah atau 0,5. Karena di sini satuannya cm, berarti kita ubah ke meter kali 100, berarti dapatnya adalah 50 cm. Ini juga enggak sesuai ya. Kita lanjut ke yang D, yaitu cepat rambat gelombang. Di sini kita menggunakan persamaan lambda dibagi T, masukin lambdanya 50 atau boleh ditulis langsung aja 0,5, dan periodenya adalah 0,025. Tinggal dihitung, dapatnya adalah 20 meter per sekon. Nah, karena sama berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Tapi di sini saya juga akan bahas untuk menghitung yang E, yaitu kecepatan maksimum. Di sini menggunakan persamaan omega dikali A. Omeganya adalah 80pi dan A-nya adalah 0,2 sehingga diperoleh hasil 16pi. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Seutas tali panjang digetarkan di bagian salah satu ujung talinya. Ujung tali lainnya terikat sehingga menghasilkan gelombang stasioner dengan amplitudo 8 cm dan periode setengah sekon. Jika cepat rambat gelombang tali sebesar 2,5, ini berarti V-nya, kecepatan gelombang stasioner saat jarak X dalam waktu T dituliskan dalam persamaan. Di soal ini dia menanyakan persamaan dari kecepatan. Nah, untuk menghitung atau mencari tahu besar dari persamaan kecepatan, kita akan menggunakan persamaan minus 2 omega A sin Kx. Saya hapus dulu. Minus 2 omega A sin Kx cos omega T. Sin ya, lupa, sin omega sin omega T. Nah, karena di sini kita sudah punya nilai nilai A maksudnya, berarti ini nggak perlu kita hitung ya, ini sudah aman. Kemudian ada periode sama V. Berarti kita harus hitung berapa omeganya dan berapa nilai dari K. Oke, kita langsung aja hitung berapa nilai dari omega menggunakan persamaan 2pi dibagi T, masukin T nya 0,5, kemudian dibagi, dapatnya adalah 4pi radian per sekon. Selanjutnya hitung nilai K menggunakan persamaan omega dibagi V.
tulis omeganya 4V dan V-nya itu adalah 2,5. Tinggal dibagi aja, 4Pi dibagi 2,5 adalah 1,6Pi. Nah, selanjutnya adik-adik tinggal masukin ke persamaan yang saya tulis di awal tadi, yaitu minus 2 omega A sin Kx sin omega T. Masukin omeganya 4Pi, A-nya 0,08, kemudian K-nya 1,6Pi, dan omeganya sebesar 4Pi. Kemudian kamu tinggal kali aja angka yang di depan ya. 2 dikali 4 8, dikali dengan 0,08 berarti adalah negatif 0,64. Yang di belakangnya ini tinggal mengikuti yang di atas. Oke, berarti yang benar yang mana nih? D ya enggak sih? Minus 0,64 sin 1,6 px sin 4 pt. Oh ya, yang D. Kita lanjut nomor 12. Intensitas gelombang bunyi di suatu lokasi yang berjarak 150 km dari sumber bunyi sebesar 3,2 dikali 10 pangkat 6. Jarak itu berarti lambangnya R, ini R1. Kemudian ini adalah intensitas bunyi, berarti ini I1. Intensitas gelombang bunyi pada jarak 600 km, berarti ini R2. Dari sumber bunyi adalah yang ditanyakan berapa I2-nya. Nah, untuk menghitung berapa besar dari I2, di sini kita akan menggunakan persamaan I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Selanjutnya tinggal masukin nilai I1-nya yaitu 3,2 dikali 10 pangkat 6. Kemudian R2-nya 600 km dan R1-nya 150 km. Nah, untuk tipe soal seperti ini, adik-adik nggak wajib untuk mengubah satuan, jadi nggak payah diubah menjadi meter, biarin aja dalam kilometer. Kenapa? Karena nanti juga bakal dicoret. Selanjutnya tinggal disederhanain ya, atau dibagi langsung aja juga boleh. 600 dibagi 150 adalah 4, kemudian 4 nya kamu kuadratin dapatnya 16. Kemudian untuk menghitung I2 nya ini saya tulis lebih detail ya, boleh kamu tulis menjadi 3,2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 16 I2, atau I2 nya menjadi, boleh dibuat 32 dikali 10 pangkat 5, ini pangkat 5 ya. Oke, dibagi dengan 16. Nah, di sini kamu bagi aja 32 dengan 16-nya berarti 2. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 5. Sehingga jawabannya adalah segini ya. Silakan dilihat aja di optionnya yang mana yang benar. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 13. Budi melakukan percobaan gelombang stasioner menggunakan dawai dengan massa jenis sebesar 2 gram per cm kubik. Massa jenis itu dia dinamakan dengan rho. Ini harus kamu ubah ke kilogram meter per kubik. Cara simpelnya adalah langsung aja dikali 1000, berarti rho-nya adalah 2000 kg per meter kubik. Kemudian panjang dawainya adalah 150 cm, panjang dawai itu L, ubah ke meter jadinya 1,5 meter. Kemudian di sini juga ada luas penampang, besarnya adalah 60 mm persegi. Ini kamu harus ubah ke meter persegi, caranya adalah dengan dikali 10 pangkat minus 6. Berarti 60 dikali 10 pangkat minus 6 meter persegi, atau boleh juga kamu ubah menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Kemudian di sini juga ada tegangan yaitu 75 Newton dan ada periode 0,02 sekon. Yang ditanyakan adalah bentuk gelombang stasioner yang dihasilkan pada dawai ditunjukkan oleh gambar yang mana. Nah, kalau kita lihat dari option A sampai dengan E, yang membedakan itu adalah banyaknya gelombang atau nilai N-nya.
Dengan kata lain, artinya ya, kita diminta untuk menentukan berapa banyaknya gelombang yang terbentuk. Nah, untuk menghitung berapa banyaknya gelombang, langkah yang pertama adalah kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai V-nya atau berapa nilai dari cepat rambat gelombang. Di sini kita akan menggunakan persamaan V sama dengan akar F dibagi dengan rho A. Masukin F-nya 75, rho-nya 2000 dan A-nya 6 dikali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya kamu tinggal kali aja. 2000 dengan 6 dikali 10 minus 5, ini baiknya kita ubah dulu ya. 75, ini kurang jelas ya angkanya. Sorry ya adik-adik, karena saya belum terlalu terbiasa pakai stylusnya, jadi agak susah buat nulisnya. 75 dibagi 2000 nya kamu ganti jadi notasi ilmiah, yaitu 2 dikali 10 pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. Oke. Dikali 6 dikali 10 minus 5. Nah, ini sampai ke ujung nih. Oke, ini juga. Nah, yang di bawahnya kamu kaliin dulu. 2 kali 6 berarti 12 ya. Berarti 12 dikali 10 pangkat berapa nih? 3 sama min 5 berarti min 2. Oke, ini tinggal kita ganti aja kali ya, biar lebih cepat. Nah, oke. 12 dikali 10 min 2. Nah, coba adik-adik hitung nanti 75 bagi 12 itu berapa. Kemudian kaliin dengan 10 pangkat 2. Kalau saya analisa ya, lihat dari angka ini, itu hasilnya adalah 75 bagi 12 itu dia sekitar 6,25. Kemudian dikali, ini kan naik ke atas, jadi pangkatnya positif, 10 pangkat 2. Nah, akar 6,25 dikali 10 pangkat 2 itu sama dengan akar 625. Akar dari 625 itu adalah 25, sehingga kita peroleh nilai V-nya sebesar 25. Setelah kita hitung V-nya, kita akan menghitung berapa nilai dari N-nya. Nah, untuk menghitung nilai N, seperti biasa ya, kita gunakan persamaan dulu. V sama dengan lambda dibagi T. Nah, di sini lambdanya dapat dikatakan sebanding dengan panjang dari dawainya, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan L dibagi T per N. Nah, karena N yang mau kita hitung, posisinya tinggal diceng aja. N-nya pindah ke atas, V-nya pindah ke bawah, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian tinggal kamu masukin L-nya 1,5, T-nya 0,02, dan V-nya 25. Kemudian tinggal dihitung. Kalau ini kan dia kurang detail ya, saya coba jelasin detailnya. Berarti seperti ini, 1,5 dibagi 0,02 dikali 25 itu berarti sama aja dengan 2. Yang ini jadinya 2 dikali 10 minus 2. Oke, min 2. Aku nggak mau. Oh, mau. Min 2 kali 25. 25 kamu kaliin dengan 2 berarti 50 dikali 10 min 2 berarti 50 ya kan, 2 kali 25 50 berarti 50 kali 10 min 2 50 kali 10 minus 2, yang ini berarti 15 dikali 10 min 1. Nah, atau gini aja, yang ini kita ubah jadi minus 1, berarti 5 0,5 ya, 0,5 kali 10 minus 1 tinggal dicoret. 15 bagi 0,5 adalah 3.
Nah, jadi dapatnya adalah N-nya itu 3. Tinggal kita cek dari option A sampai dengan E, mana yang terbentuk 3 gelombang. Yang A ini 1,5, yang ini berarti ada 2, yang ini ada 1, 2 setengah, ini 1, 2, 3, berarti yang D ya. Kalau yang ini berapa? Coba kamu hitung. 1, 2, ini salah nih, nggak pas nih. 1, salah. Ini 3,5 deh kayaknya. 1, ini 2, ya kan? Ini 3, ya 3,5, berarti yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 22. Sebuah lilin setinggi 40 cm, berarti ini H, diletakkan di depan lensa cembung, berarti lensa cembung adalah lensa positif, artinya nilai F-nya adalah positif. Pada jarak 75 cm, berarti ini S. Jarak fokusnya 50, berarti ini F. Lukisan bayangan lilin yang benar adalah, nah adik-adik nanti silakan lihat dan bandingkan gambar A sampai dengan E. Yang membedakan itu hanyalah tinggi bayangan dan jarak bayangannya. Artinya kita harus menghitung berapa tinggi dan jarak dari bayangan yang dihasilkan. Nah, yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu berapa jarak bayangannya. Di sini kita menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Masukin F-nya 50 dan S-nya 75. Kemudian ini tinggal pindahin ke ruas sebelah kiri, jadinya 1/50 dikurang 1/75. Kemudian penyebutnya yang di bawah ini tinggal diubah atau disamakan penyebutnya dengan cara yang ini dikali 3, jadinya 3/150. Yang ini dikali 2, jadinya 2/150, sama dengan 1/S aksen. Kemudian tinggal kurangin aja, 3 dikurang 2 itu 1, berarti 1/150, sama dengan 1/S aksen. Sehingga diperoleh S aksennya sebesar 150 cm. Selanjutnya tinggal hitung tinggi bayangannya menggunakan persamaan S aksen per S sama dengan H aksen per H, atau H aksen sama dengan H dikali S aksen per S. Tinggal masukin H-nya 40, S aksennya 150 dan S-nya 75. 150 dibagi 75 itu adalah 2. 2 dikali 40 adalah 80 cm. Berarti jarak bayangannya 150 dan tinggi bayangannya adalah 80. Kita lihat di sini dia 100, berarti salah. Ini benda ya, ini benda, ini bayangan. Berarti jarak bayangannya yang ini. Berarti ini salah 100. Ini juga 1 salah, ini juga, oh ini benar. Ini kemungkinan benar ya. Ini kemungkinan benar yang C, A dan D. Nah, kemudian tinggal kita bandingin aja tinggi bayangannya, dia harus 80. Ini 40 salah, 40 salah. Ini oke, salah itu tinggi bendanya ya. Oke, salah. Tinggi bayangannya tuh yang ini 100. Mana sih? Oke, ini 100 salah. Terus 20 salah, ini 80 benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasan soalnya. Kalau adik-adik mau bahas untuk nomor yang lain ya, nomor soal yang lain, silakan komen aja di kolom komentar atau boleh chat saya di Telegram atau di grupnya, itu juga sudah ada ya. Cari aja pembahasan soal LKS Intan Pariwara. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini dan share ke teman-temannya supaya saya semakin semangat untuk update pembahasan soal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.